Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cing? Kabar ente Alhamdulillah. gimana nih? Alhamdulillah. Iya, iya, Ane iya, baik, iya, Cing. iya. Gimana, Cing? Alhamdulillah, rabbil alamin. Gimana Alhamdulillah. kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, 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 sehat. Oh, iya, 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 iya. Ini ngomong-ngomong ada apaan ini, Cing nih? Iya nih, Cing. Ada apa masalah apa? Ane lagi mau ngobrol nih sebentar. Ada tindakan bullying di kelas nih gitu kan. Kadang juga suka meresahkan nih. Jadi kadang ada anak kan bocah nih nggak paham nih apa nih bullying gitu kan. Kan ada kadang bullying verbal, ada bullying fisik, ada bullying secara online gitu kan. Nah, ini yang sering banget nih dilakukan sama murid-murid kita nih di kelas, terutama itu kan bullying verbal gitu kan, kayak Hmm, ngata-ngatain gitu kan. hmm. Ya Iya, kan, iya, iya. pasti di kelasnya itu juga sering ada tuh misalkan ngatain nama bapaknya gitu kan, misalkan uh, Iya, 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 itu makanya udah. sapanya Ahmad gitu kan, Ahmad, Hmm, Ahmad, Madun gitu. hmm, hmm. Nah, dia saling ngobrol kan tuh, saling ngata-ngatain tuh antara orang tua. Oh, Nah, iya, iya, iya. akhirnya kan itu kan jadinya sebenarnya itu termasuk salah satu bullying. Akhirnya itu yang menyebab jadi berantem nih, Cing. Aneh jadi puyeng juga kadang nih, gitu kan. Hmm, Apa perlu hmm, hmm. gitu. Jadi pengen banget nih ada solusi gitu kalau aneh mau ngobrol sama ente nih. Kayaknya bullying di sekolah nih belum ada sesuatu yang bisa dilakuin gitu kan. Gimana mau cara berhentinya aneh juga bingung gitu kan. Hmm, hmm. Mungkin dengan ngobrol sama ente jadi tercerahkan nih. Oh, gitu ya, Cing ya. Oh, terima kasih udah sharing sama saya nih dan dipercaya untuk jadi teman ngobrol gitu ya. Iya, iya. Iya, jadi fokus kita adalah nih cari 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 cara nih kita untuk bullying di sekolah ataupun di kelas nih, Cing nih. Betul. Kalau gitu coba deh ente ceritain kira-kira kita mulai dari mana nih untuk mencari solusinya nih. Coba deh. Kira-kira perkiraan kita itu apa kira-kira? Oh, gitu. Jadi gini, Cing. Hmm, Menurut aneh nih kan ada masalah kayak gini kan sangat sangat rentan gitu kan di kalangan Mm-mm. anak-anak nih. Jadi masalah pertama itu kan tadi tuh bullying verbal. Kayaknya anak-anak Mm-mm. belum ada edukasi gitu kan, belum ada Mm-mm. masalah di sekolah kita itu diadakan sosialisasi tentang apa itu bullying gitu kan. Dan Mm-mm. saat ini kan marak sekali terjadi seperti bullying-bullying di hampir di seluruh tempat-tempat sekolah gitu kan, dan sempat Mm-mm. viral juga. Dan anak-anak kan kadang belum paham ini, apalagi anak SD gitu kan, uh, Mm-mm. antara bullying ini sebenarnya bullying verbal, bullying fisik, bullying secara uh, online gitu kan. Yang mereka tahu kan saat ini kan bullying itu fisik gitu. Kalau udah mukul, ngeroyok gitu kan, itu mereka pikir itu bullying gitu kan. Mm-mm. Padahal ada bullying lain nih, Cing. Jadi aneh Mm-mm. mencoba identifikasinya ke situ tuh. Dan sekolah kayaknya belum ada tuh kebijakan atau suatu program nih, Cing. Jadi Nah, gimana nih, Cing ya? Kira-kira nih kalau gitu. jadi pertama kita coba nih identifikasi dulu nih situasinya kayak gimana nih, Cing. Mm-mm. Jadi misalkan bullying ini yang paling terendah itu dari mana gitu, Mm-mm. sampai kapasitas yang sangat memprihatinkan ini. Dan ente ngerasa dalam mencapai tujuan ini, masalah bullying ini gimana eh, apa namanya mengidentifikasi awal dulu nih dari yang terendah dan sampai terakhir. Misalkan yang kira-kira yang skala satu ini bullying yang terendah ini apa kira-kira nih? Oh, ini kalau dipakai skala kayaknya nih di sekolah kita dari 1 sampai 10 paling baru tingkat 2 nih, Cing. Dua Untuk ya, satu kira-kira apa tuh, Cing? untuk pemahaman tadi paling satu mereka baru paham kalau bullying itu secara fisik gitu kan. Hmm. Jadi belum belum bisa uh, mengetahui lebih banyak nih. Jadi kita
harus mulai dari mana kita mencoba menyelesaikan masalahnya gitu kan. Iya. Berarti kita belum tahu nih ya dari mana dulu nih ya. Kalau misalkan bullying ini dari skala 1 sampai 10, emang nggak ada runtutannya sih ya Cing ya. Iya. Menurut ente nih apa kemampuan atau cara yang ente punya nih buat atasi masalah ini? Perkiraan dan ente ini apa nih untuk mencari solusi dari mengatasi hal ini nih? Misalkan ngatain orang tua segala macem gitu. Kalau aneh sih untuk masalah kekuatan mungkin sudah ada beberapa orang guru ya termasuk ente gitu kan yang peduli mau bantu gitu kan. Terus ada juga teman-teman yang bersedia ikut seperti tenaga pendidik gitu kan yang mereka suka menemukan perkataan-perkataan kasar itu di kantin atau di mana gitu kan. Dan mereka juga gemes juga. Jadi kayaknya untuk kekuatan sih insya Allah ada beberapa guru dan beberapa tenaga teknik yang mau bantu untuk memulai dari mana nih kita nih gitu misalkan. Alhamdulillah Cing, kalau udah ada yang siap bantu mah saya juga siap membantu. Ntar gampang dah itu mah. Siap. Saya bantu. Terus apa ada peluang untuk kemungkinan bisa ente lihat masalah ini lagi? Mungkin pertama nanti sih peluang yang bisa kita bikin nih paling pengen bikin program anti bullying Cing. Oh iya, boleh. Atau kita ngadain setelah itu juga pengen ngadain diskusi tentang dampak negatif jika kita melakukan bullying gitu. Jadi pertama program anti bullying nih. Coba kita nanti coba aneh mau buat gitu kan. Terus kita melakukan diskusi nih tentang negatifnya bullying itu di sekolah gitu. Iya. Dari apa yang ente tadi omongin Cing, bikin program atau anti bullying ya dan segala macem, kan pasti ada gangguan Cing, gitu Cing, akan sering muncul Cing. Itu pasti akan ada hambatan Cing. Bagaimana menurut ente itu untuk menyikapi? Ya hambatan pasti ada ya, kayak anak nih siswa misalkan kadang yang si korban kan kadang takut tuh kalau dia mau lapor kemana gitu, paling karena kan diancam tuh sama yang bully dia kan. Nah di situ mungkin ada juga intimidasi gitu kan dari si pembuli, dan juga ada juga guru kadang belum semuanya itu memahami atau belum semuanya terlibat gitu untuk mencegah ini gitu. Belum ada satu arahan atau komando dari pimpinan kita nih Cing. Oh iya. Berarti kita sekarang berlanjut kepada solusi nih kira-kira nih. Ya. Nah yang pertama solusi yang kita buat itu mulai dari mana Cing? Ya. Apa nanti gimana coba? Nanti kira-kira gimana? Oke, kalau aneh pikir sih gini, pertama aneh pengen bikin campaign awareness, mantap tuh. Maksudnya kita pengen bikin seminar atau sebuah wacana gitu tentang dampak buruk dari bullying. Perlu ada sosialisasi nih, dampak bullying kepada semua murid, guru, tenaga pendidik, dan juga orang tua nih rencananya nih. Jadi aneh bagus sih. Solusinya gitu. Jadi semua stakeholder di sekolah kita kumpulin dalam satu waktu, satu tempat, kita campaign dulu nih, kita kasih tahu dulu nih. Oh gitu kan tentang iniannya gitu. Apa sih yang pengen? Gitu. Ya. Oh bagus sekali itu Cing. Terus kalau misalkan kira-kira rencana gimana yang mau dituju ini? Mencapai tujuan ini bagaimana kira-kira rencananya? Rencananya sih, Ana pengen bikin program edukasi anti bullying ya. Jadi bentuknya program pendidikan atau edukasi tentang anti bullying. Ini Ana pengen ngajak guru, orang tua, dan teman-teman teknik gitu kan. Terus Ana juga pengen bikin forum nih. Ada forum atau tempat di sekolah nih yang kita sediain. Nanti bentuk laporannya itu baik secara digital atau si anak itu
dia punya ini anjing apa tuh, ada tempat buat ngelapor gitu di diriin tuh program anti bullying, entah bentuknya di pojok di mana gitu. Yang penting ada petugas kalau ada anak yang pengen ngelapor, oh di sini nih. Oh kalau anak itu nggak mau ngelapor juga, dia bisa lewat WA. Kita bikin tuh WA khusus pengaduan. Itu sih solusi yang pengen aneh sampein gitu, Cing, ke kepala sekolah misal kalau yang ini. Jadi terkait program yang tadi disebutkan tuh ya, program edukasi anti bullying, terus mengajak guru, tendik, segala macam, dan ada lagi orang tua pelaporan, ya? Iya, pelaporan dari WA segala macam ya, teknologi ya. Iya. Terus prioritasnya yang rencana ini apa? Istilah kata yang tadi ente bicarakan itu, prioritas tertentunya gitu dalam rencana ini. Ya, rencana ini sih pengennya sih semua berjalan gitu ya dalam waktu dekat gitu kan. Kira-kira ya kalau pengennya sih ini berjalan terutama nih banyak terlibat orang tua, guru gitu kan. Lalu program edukasi dan forum untuk korban juga itu berjalan gitu. Itu pengennya sih gitu. Ini Cing, terkait dengan program ini ya, kan ini memerlukan waktu nih ya, Cing ya. Kira-kira jangka waktunya yang gimana yang ente mau untuk mensosialisasikan anti bullying ini gitu, program edukasi ini, supaya sasarannya bisa diharapkan, Cing, supaya semua tepat sasaran gitu. Oke. Pengennya sih dalam 1 bulan ini Ane udah selesai nih bikin programnya, bikin laporan digitalnya gitu kan, nanti pas ngadep kepala sekolah dan kita disetujui dan kita bisa menjalankan program ini gitu kan. Mungkin setelah beberapa bulan baru tuh nanti kita bisa lihat kira-kira semakin banyak Kak siswa yang berani bicara gitu. Oh iya, bagus. Kalau ente amati dari rencana ini, keberhasilannya itu ente ukur berapa persen, Cing, kira-kira, Cing? Wah, ini insya Allah sih bisa 95% kalau memang ini berjalan dengan baik ya. Ya. Nanti sih kita bisa lihat cara ngukurnya kalau memang dalam beberapa bulan itu tingkat pembulian itu sudah tidak dilakukan, ya berarti itu bagus, itu berarti programnya sudah berjalan gitu. Wah, keren ente, Cing. Mudah-mudahan sih ini terkait program edukasi anti bullying ini semua tepat sasaran dan tidak ada lagi yang namanya bully-bully lagi. Terus pasti ada rintangan ya, Cing, ini. Terus gimana cara ente menghadapinya, Cing? Ya, paling kalau namanya rintangan pasti ada ya. Makanya nanti kita siapin plan B lah, misalkan kalau memang ada penolakan atau gimana, kita cari solusinya. Mungkin kita bisa minta bantuan dari pihak-pihak kepolisian gitu kan, pihak yang terkait tentang masalah paham tentang pembulian, kita undang ke sekolah gitu kan, biar anak-anak lebih paham lagi dan orang tua lebih paham lagi, paling kayak gitu, Cing. Oh, bagus, keren itu. Nah, terus komitmen ente untuk pelaksanaan ini terhadap rencana ini gimana tuh, Cing? Wah, aneh komitmen banget, Cing, buat pelaksanaan ini. Udah gemes aja nih ngeliat anak kayak gini nih. Bagus. Iya. Saya juga bisa bantulah nanti kapan jadi bisa bekerja sama dengan ente lah menjaga komitmen ini ya. Siap. Thank you, Cing. Oke deh. Oke. Terus tindak lanjutnya gimana, Cing, nih, Cing, untuk sesi coaching ini? Kalau selesai coaching ini, Ane seneng banget gitu ya. Ane sih langsung bakal terus nih bikin programnya nih, biar laporannya cepat selesai dan Ane kasih ke Kepsek. Ntar kalau Ane ada kendala atau apa-apa lagi, Ane ngobrol lagi sama ente, Cing ya. Oh, bagus. Ane percaya ente bisa ngerjainnya lah. Ente kan udah senior. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan jangan ragu-ragu ya, ngomong aja. Siap. Itu aja. Oke, makasih, Cing ya, udah benar-benar dapat dukungannya sekalian. Sama-sama, nggak masalah, Cing Firman. Semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif soal bullying di sekolah dan tidak ada lagi anak-anak yang membuli sesama temannya. Amin. Makasih, Cing ya. Iya, sama-sama, Cing Firman. Tetap semangat lanjutkan usaha ente.
Oke, sampai ketemu lagi Cing ya. Iya, 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 iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas